Oke guys, welcome back to my channel Mas Mas dan ya balik lagi ke konten Babul atau bahas bola bersama gue Mas Mas. Intro guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue nggak pakai kamera ya, jadi sorry untuk kualitasnya agak turun dan juga suaranya mungkin agak kecil ya, kurang bagus karena gue nggak sempat ke studio atau nggak sempat, bukan nggak sempat sih, nggak mood aja, dan karena jadwal gue padat jadi gue menyesuaikan waktu aja karena akhir tahun ya, kalian tahu ya, padat jadwal. Oke guys, jadi pada konten Babul kali ini kita bakal bahas tentang laga timnas melawan Thailand tadi malam. Pertama yang mau gue sampaikan adalah permainan timnas di babak pertama itu seperti kita tahu lumayan nggak terlalu ini sih, umpannya seperti permainan biasa dan nggak terlalu melancarkan serangan secara agresif, dan lebih ke Thailand yang secara pasif mulai menyerang. Dan kemudian di menit-menit ke 30-an atau mau masuk ke babak kedua dan babak kedua, di situ Indonesia sudah mulai melancarkan serangan secara agresif dan juga mulai mulai passing dan juga umpan yang secara cepat dan juga umpan yang kilat benar-benar cepat, dan beberapa juga umpan silang. Dan gua lihat pemain timnas Indonesia kali ini benar-benar peningkatan yang luar biasa dengan tekanan dari Thailand dan juga dukungan dari supporter. Timnas Indonesia bisa bermain bagus begitu, dan sekali lagi gue bilang kekurangan timnas di Indonesia pada AFF kali ini itu bukan di lini pertahanan ataupun lini tengah ya. Menurut gua lini belakang dan lini pertahanan itu sudah oke, udah top lah, udah lumayan lah. Karena seperti yang kita tahu, gol dari timnas Thailand semalam itu menurut gua bisa dibilang keberuntungan. Tapi itu juga suatu kemampuan dari timnas Thailand untuk memanfaatkan keberuntungan atau peluang itu dengan semaksimal mungkin. Terlepas dari back pass Asnawi yang nanggung dan pantulan atau bola yang terkena kaki Kambuaya dan juga pemosisian Nadio, itu semua juga termasuk kemampuan dari Thailand juga untuk memanfaatkan peluang yang ada di depan mata gitu. Dan menurut gue peluang Thailand tuh semalam gak terlalu banyak, dan itu adalah salah satu peluang yang menurut gue lumayan bagus dan mereka berhasil memanfaatkan itu. Dan itu yang harusnya dipelajari timnas Indonesia dari timnas Thailand, bahwasanya peluang peluang yang ada yang tercipta itu jangan sampai disia-siakan. Karena pada saat laga semalam, seperti yang kita tahu, Witan Sulaiman itu gagal mencetak gol dengan peluang yang benar-benar terbuka. Free loh. Ini free. Free di gawang, meskipun di belakang tuh ada kiper, tapi dia bisa sedikit maju dengan membawa bola sedikit aja. Itu udah posisinya udah agak ke tengah dan dia bisa lebih tenang untuk memasukkan bola ke gawang gitu. Jadi menurut gua timnas lini depan Indonesia seperti Witan dan juga Egy Maulana, Sadil itu untuk mengeksekusi bola itu tuh mereka kurang tenang, mereka kurang percaya diri begitu. Jadi ini yang membuat timnas Indonesia sering menyia-nyiakan peluang emas seperti saat pertandingan Brunei, saat pertandingan Kamboja, dan saat pertandingan tadi malam Thailand. Mereka itu kurang tenang gitu, mereka kurang tenang dan juga kurang fokus dalam mengambil keputusan seperti Witan tadi malam, dan terbukti bola mengenai crossbar. Dan situ gua kecewa banget karena ini sekelas Witan Sulaiman yang bermain di Liga Slovakia gitu. Dan jika Witan bermain buruk di AFF tahun ini, otomatis ya di klub itu pasti mereka pantau, dan itu akan bisa menjadi efek buruk bagi Witan gitu, dan itu bisa dievaluasi sama pelatihnya. Dan sini kalau gue jadi coach Sintayong, gue pasti akan merasa ini ya, kecewa banget, frustasi gitu, karena laga semalam tuh Indonesia bisa menang. Gimana nggak bisa menang? Canatip, playmaker mereka itu nggak ada, pemain terbaik mereka itu nggak ada. Seperti yang kita tahu, pemain Thailand semalam itu susah untuk menerobos lini tengah dan juga lini belakang Indonesia karena nggak ada yang mengatur serangan mereka gitu. Dan mereka lebih ke crossing dan juga lebih melebar permainannya. Berbeda dengan yang ada Canatip, mereka umpan pastu dan juga banyak sekali umpan silang yang bagus, tapi nggak ada Canatip. Dan ditambah pemain mereka itu kena satu kartu merah gitu, dan mereka bermain dengan 10 pemain. Itu tuh termasuk keberuntungan timnas gitu loh. Timnas Indonesia sudah beruntung tadi malam tuh bermain di kandang, bermain melawan 10 orang,
nggak ada pemain terbaik Thailand. Ini sudah keberuntungan mereka, dan timnas Indonesia ini menurut gua skuad yang paling, maksudnya kayak seimbang itu di tahun ini udah seimbang. Cuma ini depannya entah kenapa kok malah nurun gitu statnya, padahal pada saat mereka bermain di klub itu lumayan bagus loh. Witan lumayan bagus, Sadil juga lumayan bagus. Aduh, sayang banget sekali. Dan gue juga agak ini ya, agak speechless atau bingung juga kenapa Marcelo nggak dimainkan dari awal gitu sama Ramadan Sananta pada saat Dendi diganti oleh Muhammad Rafli. Di situ gue berharap Ramadan Sananta ini bisa masuk sebagai super sub gitu, karena yang kita tahu Ramadan Sananta memiliki kemampuan dan juga memiliki serangan yang juga bagus, dan juga shooting yang menurut gue lumayan akurat. Tapi sayang banget kemarin Sananta nggak dimasukkan. Well, masih ada satu pertandingan, yaitu Indonesia melawan Filipina, dan di sini kita akan melihat pertandingan atau laga apakah Indonesia bisa lolos ke semifinal atau tidak, karena di sini kita tahu Kamboja juga bermain bagus dan mereka hanya selisih 1 poin aja, Thailand, Indonesia, dan Kamboja, dan di grup A ini masih sengit, belum pasti. Dan jika Indonesia melawan Filipina, maka Indonesia bisa dipastikan lolos. Tetapi jika Indonesia bermain imbang ataupun kalah, well, kita nggak tahu. Kalau Indonesia imbang, mereka akan mendapatkan 1 poin, sedangkan Indonesia dan Thailand ini 7 poin. Kalau Indonesia bermain imbang, maka mereka akan mendapatkan 8 poin. Tapi kalau Thailand dan Kamboja ini jika bermain imbang, Thailand mendapatkan 1 poin juga, jadi 8-8. Jadi Indonesia akan lolos. Tapi kalau Thailand kalah dan Kamboja menang, ya mungkin Thailand, Kamboja, dan Indonesia masuk. Intinya besok Indonesia tuh harus menang agar kita bisa lebih lega gitu untuk memastikan posisi Indonesia bisa masuk semifinal. Karena kita tahu Kamboja juga tahun ini lagi ngepur, lagi bagus, lagi pokoknya lagi ngejar target untuk bisa mengubah mereka. Pokoknya Kamboja tahun ini reformasinya gila sih. Ini ya, Indonesia juga ini beruntung yang memiliki pemain seperti Asnawi, karena Asnawi ini seperti yang kita lihat permainan semalam itu, Asnawi benar-benar bekerja keras dan juga bagus dalam melakukan build up serangan dan juga mengatur tempo umpan dan juga passing, benar-benar bagus. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia juga melancarkan beberapa counter attack yang lumayan bagus tapi masih gagal, dan juga peluang emas yang finishingnya sekali lagi masih tumpul atau masih bapuk. Tapi yang gua perlu kasih tau ke kalian, terlepas dari itu semua, Asnawi memang bagus, dan juga yang membuat peluang terciptanya sebuah penalti dengan melakukan shoot ke gawang Thailand, dan itu terkena handball dari pemain Thailand. Dan di sini Mark Klok sekali lagi yang mengeksekusi dengan ketenangannya dan juga akurasinya yang lumayan bagus, dan ini ada penalti cool bagi Mark Klok, keren sih. Dan jika aja striker Indonesia memiliki naluri dan juga ketenangan seperti Mark Klok, pasti Indonesia bisa menciptakan beberapa banyak gol semalam. Tapi ya cuma Witan aja yang gue speechless atau kaget gitu, bisa-bisanya nggak gol gitu. Naluri pemain depannya tuh gimana gitu, naluri golnya. Aduh. Kosti agak kecewa paling ya, karena Kosti sudah menjanjikan permainan yang bagus kepada supporter sepak bola Indonesia dan menjanjikan kemenangan gitu, bahwasanya mereka akan menang melawan Thailand tahun ini. Tapi sayang banget mereka nggak bisa membuktikan itu, dan sayang banget juga Indonesia gagal untuk memutuskan rantai kekalahan dari Thailand karena hanya berhasil imbang. Intinya Indonesia itu memiliki kebiasaan untuk menyanyikan peluang, dan pemain ini depan ini sayang banget finishingnya masih belum gol, belum 100% bagus gitu. Peluang ini dapatkan sia-sia, sayang banget. Intinya kalau Indonesia masih bermain seperti ini di Piala Asia, gue jamin sih Indonesia bakal memiliki memiliki persentase kemenangan yang rendah gitu dengan lini depan yang seperti ini. Karena seperti yang kita tahu di Piala Asia lawan kita itu nggak akan mudah, karena di Piala Asia juga ada tim yang sudah bermain di Piala Dunia juga, bahkan sampai 16 besar gitu. Dan kalau kita bertemu mereka dengan kapasitas kita dan pemain lini depan yang seperti ini, kacau sih, kacau. Ya mungkin setelah AFF ini Coach Sintayong mungkin akan memikirkan kembali untuk
mencari pemain naturalisasi yang berposisi sebagai striker atau winger kanan juga winger kiri ya mungkin ya. Intinya pemain depan lah yang finishingnya bagus lah, yang bisa mencetak gol dengan tenang lah. Well, tapi terlepas dari itu semua, mereka semua sudah bermain bagus dan juga bermain dengan permainan yang cantik dan juga tiki-taka yang luar biasa. Tapi meskipun peluang yang dibuang sia-sia, kita harus terus mendukung mereka dan juga memberikan support, bukan menghujat ataupun menghina mereka, tetapi kita harus memberikan support kepada mereka karena tanpa adanya mereka juga Indonesia nggak akan bisa bermain di AFF tahun ini. Dan itu perjuangan yang perlu kita apresiasi agar mereka semakin percaya diri dan juga semakin berani untuk menunjukkan permainan mereka yang terbaik begitu, agar beban yang mereka pegang ini nggak ada atau berkurang gitu. Mereka bisa bermain tanpa beban dari cacian netizen ataupun apa. Intinya kita terus support dan jangan sampai kalian menghujat karena mereka ada pemain timnas yang membawa harum negara Indonesia, jadi nggak bagus untuk dihujat. Kalian boleh kecewa, kalian boleh frustasi, jadi jangan sampai dihujat. Kalian harus support agar mereka terus bisa berkembang. Oke. Dan di sini gue juga mendengar kabar bahwasanya pada saat laga antara Indonesia melawan Thailand sebelumnya, bus Thailand itu dilempari batu atau apa hingga kaca pecah dan juga lain sebagainya. Di sini gue merasa sebagai orang Indonesia dan juga fans sepak bola Indonesia, gue merasa supporter di sana tuh pada semua itu memang. Otaknya di mana coba? Indonesia ini jangan sampai kalian merusak nama Indonesia dengan budaya-budaya kalian yang melempari tim lawan lah, membuat tim lawan jadi nggak aman gitu. Kalian jangan bawa kebiasaan buruk kalian gitu. Ini Indonesia loh, tahun depan tuh Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu, U20. Tapi kalau kayak gini sepertinya FIFA mulai apa ya nanti bisa-bisa. Indonesia ini memang susah orang-orang kalau dikasih tahu memang dibawa maju, mereka malah pokoknya itulah intinya, supporter Indonesia jangan sampai kalian buat owner, jangan sampai buat ini. Kalau kalian nggak mau timnas Indonesia kita dikenakan sanksi lagi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua bahas pada video kali ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Dan ya jangan lupa untuk share juga video ini agar video ini bisa ditonton oleh banyak orang juga, dan gue lebih semangat juga untuk buat videonya. Dan ya jangan lupa juga untuk komen kalau kalian mau bahas video apa saja, mungkin bukan terkait AFF saja, mungkin terkait Premier League ataupun Liga Tani ataupun Liga Perancis ataupun Liga Spanyol. Kalian bisa komen di bawah. Dan well ya mungkin aja yang bisa gue bahas kali ini. See you in the next video. Bye bye.